Pada tanggal 13 Januari 2021 sudah dijalankan program vaksinasi dan masih berlangsung hingga saat ini. Nah, bulan Februari ada beberapa kriteria tambahan, yaitu lansia sudah boleh ikut program vaksinasi, dan selain itu, selain lansia, juga ada beberapa kelompok tambahan yang sudah boleh ikut program vaksinasi, seperti ibu menyusui, kemudian pasien dengan riwayat-riwayat penyakit penyerta atau komorbid. Berdasarkan dari CDC, kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat terjadi pada kelompok usia 65 tahun ke atas. Dan menurut CDC juga, angka sakit sampai dirawat inap dan angka kematian meningkat seiring pertambahan usia. Jadi lansia adalah kelompok yang sangat perlu dilindungi. Vaksinasi pada lansia dilakukan 2 kali, yaitu pada hari ke-0 dan 28 atau interval 28 hari. Sekarang, pasien hipertensi sudah boleh ikut program vaksinasi dengan catatan tekanan darahnya di bawah atau kurang dari 180/110 sebelum di meja screening. Dan pasien diabetes juga sudah boleh ikut vaksinasi dengan catatan pasien diabetes tidak memiliki komplikasi akut, tidak mengalami komplikasi akut. Pasiennya dalam kondisi stabil. Dulu, pasien diabetes bisa divaksin asalkan nilai HbA1c-nya, lab HbA1c-nya kurang dari 7,5. Tapi sekarang sudah boleh divaksin tanpa menjadikan nilai HbA1c sebagai patokan, asalkan pasiennya stabil. Penyintas kanker juga sudah boleh dilakukan vaksinasi, tapi jika ragu, sebaiknya juga lakukan medical check-up ke dokter spesialis terkait untuk juga menentukan kelayakan ikut program vaksinasi. Pasien asma juga sudah boleh ikut divaksin selama pasiennya dalam kondisi stabil, terkontrol, dan tidak dalam kondisi sesak. Kemudian pasien HIV, pasien ODA atau dengan HIV juga sudah bisa divaksin selama minum obat dan kontrolnya dilakukan secara teratur. Pasien TBC sudah bisa ikut vaksinasi jika infeksi akutnya sudah diatasi, dan pada pasien-pasien yang sudah mulai minum OAT minimal 2 minggu. Dok, saya lagi batuk pilek, boleh divaksin nggak? Jawabannya, Anda baru bisa divaksin jika sudah bebas dari gejala batuk, gejala pilek, gejala demam, minimal 7 hari sebelum dilakukan vaksinasi. Jadi harus bebas dari gejala-gejala tersebut dalam waktu minimal 7 hari sebelum jadwal vaksinasi. Yang pertama, makan seperti biasa, nggak ada pantangan apa-apa, tapi kalau bisa kurangi makanan yang terlalu manis, terlalu asin, gorengan, minyak-minyak, mengandung micin, makanan yang terlalu panas, karena itu bisa menyebabkan peradangan tenggorokan dan Anda bisa batuk-batuk. Kalau batuk nanti kan vaksinasi ditunda selama 7 hari tuh sampai bebas vaksin. Jadi lebih baik makanan-makanan tersebut bisa dihindari dulu. Kemudian olahraga rutin seperti biasa untuk menjaga kesehatan. Istirahat juga harus cukup. Dan bagi saudara-saudara yang punya penyakit penyerta dan ragu boleh vaksin apa enggak, sebaiknya kalian pastikan dengan memeriksakan diri ke dokter spesialis yang terkait, jadi untuk menentukan layak vaksin atau tidak. Setelah divaksin, Anda akan diminta menunggu selama 30 menit untuk dimonitor. Apa sih yang dimonitor? Kalau ada gejala reaksi berat seperti ruam kemerahan, gatal-gatal hebat, sampai sesak nafas. Kalau dalam 30 menit tidak mengalaminya, maka diperbolehkan pulang. Tapi sampai sejauh ini belum ada laporan ada yang menerima vaksin dan mengalami gejala-gejala itu tadi. Jadi tenang dulu ya. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.